Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbun fi makatsirun minan nas ashabul faragh amma ba'du. Hadirin hadirat serta forum komunitas penghafal Quran edisi 21 yang mana kita kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2026 atau 20 Sya'ban 1447, yang mana sekitar 10 hari lagi kita masuk Ramadan. Maka insya Allah tema kita sore ini, dan biasanya FKB kita mulai jam 7 pagi selesai jam setengah 12. Ini ada kekhususan, tadi ada acara tarhib Ramadan di Kecamatan Jebres, sehingga ini kita undurkan jam 1 sampai jam setengah 6. Tapi alhamdulillah jam setengah 5 sudah bisa kita selesaikan. Dan tadi saya mencatat semua sudah membaca ya. Saya 3 juz, sudah Arifin 3 juz, Masail 2 juz, 8, dan kita husnudon Ustaz Firda sudah selesai 2 juz, 26, 30 sudah dibaca, sehingga langsung kita tausiah. Tema sore ini adalah tentang tarhib Ramadan 1447 Hijriah atau menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah. Artinya insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyiapkan dalam penyambutan Ramadan ini. Dan semoga dengan materi ini kita benar-benar siap menghadapi Ramadan, dan kita diberikan kemudahan, kesehatan, kelonggaran, diberikan semangat dalam menjalani ibadah dan sebaik-baiknya. Hal-hal yang selama sebelum Ramadan yang masih banyak kekurangan, nanti Ramadan kita perbaiki. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Habibuna wa Syafi'una wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah limpahkan kepada beliau salawat salamnya dan kepada segenap para orang-orang yang dalam kehidupan di alam dunia ini mereka berjuang untuk kepentingan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya menyampaikan 8 hal cara menyambut Ramadan. Bagaimana kita untuk menyambut Ramadan? Pertama adalah mengucapkan selamat. Jadi ketika Ramadan datang, sesama kita sama kaum muslimin saling memberikan selamat. Maka kita jangan heran nanti di beberapa, kalau yang menggunakan media sosial itu rame ucapan selamat. Meskipun di media sosial itu nggak jelas kepada siapa. Orang di medsos itu nggak jelas. Misalnya di Facebook dia mengirimkan selamat, dia nggak ngerti siapa yang baca kan, kecuali kalau dia lihat di daftar yang baca. Beda kalau seorang telepon langsung atau jabrian, bedanya. Yang terbaik kita datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten niku kula sinten kula nuwun. Wonten napa kula teng mriki badhe matur. Lah no, selamat menunaikan ibadah puasa. Wis ngerti rasa rene. Kurang ajar di rumah. Artinya ini kita harus mengucapkan selamat ya datangnya Ramadan. Mari kita baca ucapan selamat Ramadan Karim. Kita baca bersama-sama Ramadan Karim, atau dengan bahasa yang lain kulla amin wa antum bi khair. Biasanya kadang kita menggunakan salah satu tadi Ramadan Karim. Artinya Muslim Ramadan Karim, Karim mulia. Kulla amin wa antum bi khair, artinya apa Mas Nadib?
Kul am antum bi khair apa artinya? Setiap tahun semoga Anda dalam kebaikan. Biasanya kita bisa menggabungnya. Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair. Yang pertama, mengucapkan selamat itu bagian dari kita memasukkan kebahagiaan buat orang lain. Ketika orang diberikan selamat, gila. Orang itu ketika misalkan mendapatkan nikmat diberikan selamat, entah itu nikmat lulus ujian, nikmat diberikan rezeki, nikmat diberikan mendapatkan hal-hal yang baik ya, dia akan senang. Sama ketika Ramadan kita senang dengan datangnya Ramadan dan orang memberikan selamat kepada kita, itu juga bagian kita orang menyenangkan hati kita. Makanya kita juga bagaimana menyenangkan orang dengan mengucapkan ucapan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdoa ketika Ramadan itu datang. Artinya ketika Ramadan misalkan sudah diputuskan Kementerian Agama bahwa malam ini misalkan nanti kalau dekat hari H masuk 1 Ramadan, maka kita dianjurkan membaca doa. Ikuti saya. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wallahumma ballighna ramadan wa barik lana fi. Artinya ya Allah, munculkanlah hilal itu pada kami, datangkan Ramadan itu pada kami dengan aman dan iman, dengan keselamatan dan dengan perdamaian. Kemudian ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan dan berkailah kami dalam bulan ini. Itu nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Sudah apa ya? Kita ulang ya. Allahumma ahil alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Itu doanya. Itu yang ketiga. Yang ketiga cara untuk tarhib Ramadan atau menyambut Ramadan adalah dengan cara al-isti'dadur ruhi, mempersiapkan spiritual, rohani. Di manusia itu ada jasmani, ada rohani. Masalah biasanya kalau senam itu senam kesegaran jasmani atau senam kesegaran rohani. Padahal semestinya kalau ada orang senam kesegaran jasmani, mestinya ada senam kesegaran rohani. Senam kesegaran jasmani SKJ itu seperti ya senam yang kita lihat di YouTube dan misalnya senam. Kalau senam kesegaran rohani, bagaimana hati kita itu bisa, roh kita itu spiritual kita bagus. Bagaimana caranya? Dengan melakukan ibadah zikir, itu termasuk senam kesegaran rohani, dengan baca Al-Quran ya, dan bersolawat, dengan kita melakukan salat malam, qiyamul lail, termasuk kita puasa ketika Ramadan, puasa termasuk puasa sunnah, itu juga termasuk senam kesehatan rohani, menyehatkan rohani. Karena di Indonesia itu banyak orang-orang sehat fisiknya tapi rohaninya bermasalah. Fisiknya kelihatan gede, lemu, ginu-ginu ya, tetapi batinnya menderita. Ini kenapa? Karena orang yang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, yaitu bagaimana mempersiapkan Ramadan itu dengan isti'adat ruhi, menyiapkan ruh dengan istighfar, taubat, dan menyiapkan diri kita untuk berpuasa dan ibadah-ibadah untuk bulan Ramadan. Yang keempat, syira'ul kutub wal majallat islamiyah wa ta'allum fiqh siyam. Menyiapkan Ramadan itu artinya kita membeli atau memiliki buku-buku majalah Islam dan mempelajari fikih Ramadan, puasa. Maka di beberapa masjid-masjid itu ada pembahasan mengenai fikih puasa. Kenapa? Kita itu tiap tahun puasa ya. Kalau umur kita 30 tahun berarti kita puasa 20 tahun kan? Rata-rata 10 tahun puasa.
Kalau kita umur kita 40 tahun, saya itu 44 tahun, berarti puasa saya sudah 34 tahun. Karena paling enggak 10 tahun sudah puasa. Tetapi puasa tetap harus ilmunya kita pelajari. Jangan mentang-mentang ayo ke masjid Walidain ngapain? Belajar fikih puasa. Yang isi siapa? Ustaz Safi. Alah, tahun kemarin sudah. Kan ya. Kalau ilmu itu jangan sama dengan makanan. Mas Solil itu dikasih makanan pisang yang gorengnya digoreng tahun 2010 masih mau makan? Masih. Nggak mau makan? Soalnya udah lahir belum? Lahir tahun berapa? 2009? 9? Kamu lahir tahun berapa? 13. Oh 13, berarti belum lahir ya? Mas Alwi misalkan dikasih nugget itu digoreng tahun 2023, 3 tahun yang lalu misalnya. Mau makan? Gak mau. Kenapa? Gak enak. Kalau makanan itu gak enak. Tapi kalau ilmu beda. Ilmu itu Mas Hoil belajar disimak Al-Quran misalkan juz 30 3 tahun yang lalu dan sekarang itu juga enak nikmat. Ilmu tidak ada namanya basi, gak ada. Ilmu belajar di masjid Walidain apa? Belajar hadis Bukhari nggak mau, udah basi. Ya. Kemudian yang kelima, menyambut Ramadan dengan al-madzahir at-turasiyah, yaitu menggunakan lagu-lagu yang menyemangati, itu nasyid-nasyid yang menyemangati tentang Ramadan ya. Nanti lagu-lagu tentang Ramadan, nasyid ya. Ini nanti kapan-kapan kita mendengarkan ya ketika sesi di pelajaran kelas ya, misalnya di kelas nanti kapan-kapan pas pelajaran bahasa Arab kita ajarkan nasyid dengan tema Ramadan, nanti biar bisa nyanyi dengan lagu Arab dan bisa artinya. Kemudian berikutnya yang keenam, memarasatur riyadhah rutiniyah, menyambut Ramadan adalah dengan olahraga yang rutin. Ini penting karena Ramadan ini kan ibadah yang ini ya, ada sisi maliyahnya harta, sisi fikriyahnya, sisi akliyahnya akal. Di Ramadan kita mendengarkan kultum, di Ramadan kita melakukan sholat malam, sholat tarawih berjamaah, ruhiyah. Ada sisi jasmaninya, apa itu? Di sana ada iftar, buka puasa, sahur. Ada sisi apa? Banyak maliyahnya. Di sana ibadah yang sifatnya berjuang dengan harta, bersedekah dan misalnya Ramadan. Untuk masuk Ramadan kita harus punya kondisi yang sehat. Jangan sampai masuk Ramadan malah meriang ya. Yang ketujuh, menyambut Ramadan dengan tazyinul manzil, memperbaiki menghias rumah. Mas Soleh, Mas Nadib dan Ustaz Arifin yang tolong rumah Asma Putra dihias sebaik mungkin. Dihias seperti menyambut Ramadan ya. Kalau kadang kita itu kadang aneh. Kalau ulang tahun, pas ada ulang tahun rumahnya dikasih balon-balon yang indah, hiasan-hiasan ya. Sementara kalau masuk Ramadan biasa-biasa aja. Orang Arab itu enggak. Saya ketika di Mesir itu, di sana kalau masuk Ramadan itu ada macam-macam lah yang menarik. Orang kelewat tuh seneng. Kalau di Indonesia biasanya kalau yang menarik itu pas perayaan ya, yang 17 Agustus orang masang lampu-lampu. Mestinya ketika Ramadan itu masa yang menarik-menarik ya. Misalkan masang ya yang menarik orang supaya tertarik dengan Ramadan itu. Yang terakhir yang ke-8, cara menyambut Ramadan adalah dengan cara semangat dalam memakmurkan masjid. Ini penting. Ramadan kita harus sambut dengan baik. Sebelum masuk Ramadan kita harus semakin membiasakan memakmurkan, meramaikan masjid. Itu artinya kita ramaikan dengan zikir, baca Quran, kita ramaikan dengan sholat sunnah, sholat wajib, kita ramaikan dengan sholawat,
jangan meramaikan masjid dengan gojek ya. Ini jangan apa kalau meramaikan masjid malah gojek. Ini bukan meramaikan masjid, ini membuat gaduh masjid ya. Demikian untuk tausiah, insyaallah setelah saat itu nanti kita doa bersama ya, doa untuk sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.